Tuh, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat para penguji, Pak Dr. Dwi Haryadi, SHMH, selaku penguji, dan para pembimbing dan juga sekaligus penguji, Pak Dr. Faisal dan Bu Dr. Jin. Pada siang menjelang sore hari ini, kita akan menguji mahasiswa Magister Hukum atas nama Mulya Nopriansah SH dengan judul Kebijakan Diversi Pencurian dengan Pemberatan bagi Anak yang Berhadapan dengan Mulia diberi waktu untuk mempresentasikan tesisnya. Oke, sekarang Pak Mulya silakan presentasi maksimal 15 menit. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan sidang tesis saya yang berjudul Kebijakan Diversi Pencurian dengan Pemberatan dalam bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Ide dasar yang dikandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertumpu pada asas-asas, tujuan, dan cita-cita hukum yang diwujudkan melalui keadilan restoratif, di mana ide dasar ini menjadi pijakan dan sekaligus pilar dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana anak, khususnya menyangkut perihal diversi. Konsep diversi mengutamakan hak asasi anak karena merupakan penerus bangsa yang harus dijaga. Karena dalam sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan hak-hak bagi anak itu sendiri. Hak anak sangat dilindungi, menganut azas-azas terkait sistem peradilan pidana anak yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah untuk mempelajari dan menganalisa tindak lanjut atau penanganan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam kasus pencurian pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHP dengan pidana 7 tahun atau lebih, apakah dapat dialihkan atau tidak dengan proses diversi, dan untuk mempelajari serta menganalisa bagaimana pelaksanaan diversi agar sesuai dengan tujuan, nilai, dan asas dari ide dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Titik tekan kita yang kita ambil adalah pasal 363 KUHP. Adapun latar belakang masalah yang pertama, anak adalah aset bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental mereka. Yang kedua, ide dasar yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertumpu pada ide dasar pasal 1 ayat 6 terkait keadilan restoratif, azas-azas yang terkandung dalam pasal 2, upaya diversi pasal 5 ayat 3, tujuan diversi pasal 6, proses diversi pasal 8 ayat 3, dan cita-cita hukum yang diwujudkan dalam keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Yang ketiga, dalam pasal 7 ayat 2, syarat utama pemberian diversi itu ada dua. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan anak berperkara baik dari segi fisik maupun psikologi anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi mengatakan bahwa hakim anak mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana. Dalam peraturan ini tidak ada batasan. Jadi hakim anak itu wajib untuk mengupayakan diversi kepada anak dengan persetujuan dari pelaku atau keluarga dan korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana tahapan dan prosedur upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua, bagaimana kebijakan diversi pencurian dengan pemberatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum apabila ditelaah dalam asas tujuan nilai sistem peradilan pidana anak.
Kerangka teori dalam penelitian ini keadilan restoratif, gambaran aspek yang dianggap adil dan tidak adil pada ranah hukum, sistem sosial, dan tindakan-tindakan spesifik, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Yang kedua, teori pelindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin, melindungi, serta melihat hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, teori pemidanaan. Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana dijatuhkan terhadap anak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pidana dan tindakan. Dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap anak berupa pidana peringatan dengan syarat, namun masih sebagai anak yang pernah menjalani hukuman pada diri anak berkonflik dengan hukum akan melekat. Demi pelindungan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan azas dalam sistem peradilan pidana anak, sudah semestinya semua perkara anak tanpa terkecuali untuk dapat dilakukan upaya diversi, sehingga perampasan kemerdekaan dan pemidanaan benar-benar merupakan upaya terakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ide dasar pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah 3. Yang pertama terkait masalah azas, nilai, dan tujuan, di mana azas di sini dijabarkan dalam pasal 2. Ada azas perlindungan, azas keadilan, azas non-diskriminasi, azas pembimbing anak, di mana azas pembimbing anak juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemasyarakatan, di mana pemasyarakatan di sini ada peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan untuk ABH yang bermasalah dengan hukum, dan ada peran serta LPKA yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995. Azas tumbuh kembang anak, azas penghargaan terhadap pendapat anak, azas proporsional, azas kepentingan terbaik terhadap anak, dan azas pemidanaan sebagai upaya terakhir. Nah, azas-azas ini yang menjadikan konsep dalam pembentukan ide dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nilai sebagaimana yang terkandung dalam pasal 6, bahwa diversi bertujuan untuk mencari perdamaian dan penyelesaian perkara peradilan pidana anak di luar pengadilan, untuk menghindari anak dari pemidanaan. Jadi pemidanaan di sini kalau diartikan sebagai proses perdamaian anak yang bermasalah yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan tujuan dalam pasal 1 ayat 6 untuk membentuk keadilan restoratif, ini merupakan ide dasar yang ketiga dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi, penyelesaian pidana anak di luar peradilan pidana pada tahapan baik di penuntutan, penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan, biasanya kebijakan dari masing-masing orang berbeda, Pak. Sehingga ada sebagian aparatur penegak hukum selalu berpedoman kepada pasal 7 ayat 2 yang mengatakan bahwa diversi itu hanya bisa dilakukan untuk ancaman di bawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan pidana. Dalam pasal 9 ayat 1, diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana. Penyelesaian pada pasal 9 ayat 1 ini yang tidak bisa didiversikan menurut penelitian penulis ada 5. Yang pertama terkait kasus pembunuhan, kedua pemerkosaan, yang 3 pengedaran narkoba, keempat terorisme, yang keenam pasal 364 KUHP pencurian dengan menyebabkan luka atau meninggal dunia orang. Penulis dalam penelitiannya menemukan contoh kronologi kasus di mana kejadian diversi pasal 363 KUHP anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak
pernah mengeluarkan putusan dari PN Bangka Tengah Kobak sebagaimana putusan nomor 5 Pitsus Anak 2023. Di proses penuntutan dan penyidikan telah diupayakan diversi tetapi tidak membuahkan hasil. Diversi yang terjadi di tingkat penyidikan 7 hari dan diversi yang terjadi di penuntutan 2 kali 7 hari dan tidak ada kesepakatan kebijakan dari jaksa pada waktu itu bahwa kasus ini tetap harus naik karena telah memenuhi unsur pidananya di 363. Sedangkan pada tahap di pengadilan, hakim tunggal berpendapat bahwa permasalahan ini sangat bisa ditolerir sebagaimana pasal 3 ayat 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada peraturan Mahkamah Agung. Kasus ini bisa dilakukan diversi dan dikeluarkanlah surat keputusan nomor 5 Pitsus Anak 2023 pada PN Kobak tanggal 5 April 2023. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Itu kami mohon masukan dan bimbingan terkait kesempurnaan dalam penulisan maupun dalam isi penelitian kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam penelitian ini yang ingin kita teliti itu terkait kebijakannya, Bu. Di mana kebijakan ini adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan di versi itu bagaimana proses perkara dilaksanakan di luar pengadilan. Nah, itu yang menjadi patokan kita, dan setelah kita telusuri bahwa pencurian dengan pemberatan pada masing-masing daerah tidak sama dalam menafsirkan. Masing-masing daerah itu maksudnya mana? Siap. Saya pernah lihat dalam jurnal, Ibu, Ya. bahwa 363 ayat KUHP pencurian dengan pemberatan itu masih ada di lapas anak itu yang tetap putusannya, proses peradilannya tetap pemenjaraan. Sedangkan pada daerah lain, salah satu contohnya di Kabupaten Bangka Tengah, itu dilakukan upaya diversi. Nah, kalau di Pangkal Pinang tidak bisa dilakukan. Sekarang kalau di penjara itu berarti dasar hukumnya gimana? Dasar hukumnya itu yang pertama Kalau penjara. Kita dalam Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terbaru itu kan ada namanya pembimbing kemasyarakatan yang bisa melaksanakan likmas terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, masing-masing hasil likmas itu yang menjadi patokan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan untuk pelaksanaan diversi. Ternyata di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terhadap kasus 363 itu masih tetap berlanjut. Jadi yang Kebijakan. penelitian ini dilatar belakangi adanya Perbedaan, Ibu, perbedaan implementasi implementasi di lapangannya. implementasi di lapangan terkait dengan Putusan kalau pelakunya anak. siap Gitu. terhadap pasal yang sama. Oh gitu, di Iya, Bu. 363. 363 Ini gitu. sama-sama anak 363. Iya, Di daerah lain di penjara, sedangkan di daerah lain lagi menggunakan diversi. Itu di latar belakang sudah ada. sudah ada, Bu, kita masukkan di Sudah dimasukkan di mana? Iya. Nah, sekarang gini, mengenai diversi ini dasar hukumnya ada. dasar hukumnya ada, Bu, dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak. Siap. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu di pasal 1 ayat 6 disebutkan terkait keadilan restoratif, terus pasal 5 terkait Ada konsep diversinya ada di konsep undang-undang diversinya, itu. Bu. Iya. Di pasal berapa? Pasal 1 ayat 6
Terus di pasal Pasal 1 ayat 6 apa di situ bunyinya? bahwa dalam sistem peradilan pidana anak Diversi gitu nggak? Ada kata-kata diversi nggak? enggak, dia lebih ke keadilan restoratifnya, Bu. Diversi ini dari mana? Diversi itu Konsep diversi. proses diversi itu ada di pasal 8 ayat 3, Bu. Bahwa proses diversi ini harus bisa dilakukan di setiap tingkatan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Dan di pasal 5 ayat 3 itu merumuskan tentang upaya diversi juga, Bu. Upaya diversi. Siap. Di tesismu halaman berapa? Saya cek dulu. Kalau di latar belakang Pasal yang memuat tentang diversi aja. di penjelasan diversi ada, Ibu, di latar belakang juga ada. Pasal berapa? Pasal 1 ayat 6-nya, Bu. Di halaman 8 terkait keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kekeluargaan untuk pemulihan pembalasan. Secara konsep diversi ada nggak di undang-undangnya? Secara konsep diversi di latar belakang Kata-kata diversi ada nggak di Undang-Undang 11 tahun 2012? ada, Bu. Pasalnya pasal Pasal 1 ayat 7-nya, Bu. Setelah pasal 1 ayat 6 di halaman 7, Ibu. halaman 7. Siap. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan Ya, pidana. Ibu. berarti dimuat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. 2012. Siap. Itu. Siap. Sekarang pertanyaannya, kenapa di tesis ini ya lebih memilih konsep kebijakan daripada konsep ya langsung menggunakan undang-undang saja? Karena memang ternyata di undang-undang ada mengenai Siap. konsep diversi. Di sini menggunakan kebijakan diversi. Apakah beda maksudnya? Jadi kamu ini di sini memilih kebijakan diversi gitu kan? Iya. Padahal di undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ini juga memuat soal diversi. Siap. Karena di dalam penelitian ini penulis lebih mengambil studi kasus, Bu. Studi kasus terhadap terkait putusan dari Pengadilan Negeri Obak, sehingga kita mencantumkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, Ibu. Kenapa di situ? Karena diversi yang dilaksanakan di tingkat penyidikan dan penuntutan itu menurut para penyidik dan penuntut tidak bisa dilakukan. Kenapa menggunakan kebijakan gitu maksud saya? Bahwa kebijakan itu masing-masing wewenang berbeda, Bu. Sudut pandangnya berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda. Dari tiap Penegak hukum. itu. Berarti alasannya itu gitu Iya. aja nanti. Di sini di latar belakangnya disampaikan saja mengenai penggunaan kebijakan karena memang secara tegas soal diversi ini merupakan perintah dari undang-undang, Siap. tapi pelaksanaannya atau implementasinya berbeda-beda Berbeda. tiap penegakan hukum, ya penegak hukum jadi lebih menggunakan kebijakan. Kan soal apa alasannya gitu kan kita nggak bisa mengintervensi ya karena Betul. kita memang meneliti soal perbedaan itu. Tahapan proses diversi, Bu, baik dari Nah, tahapan proses diversi bagaimana jawabannya? Pak Mulya, pada sore hari ini ujiannya sudah bisa dilampaui dengan lancar dan hasil dari musyawarah kita sebagai majelis penguji, Pak Mulya dinyatakan lulus ujian tesis. Empat sekawan, let's go. Aku buka cerita kisah empat sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula, kisah ini kehidupan susah senang bersama. Frankie James dari Sibu Tato dia